Tuhan tidak pernah kekurangan cara, saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat, kekurangan tenaga, kekurangan sesuatu untuk memulihkan keadaan kita jauh lebih baik daripada sebelum kita menghadapi masalah. Yang harus perlu saudara dan saya lakukan adalah memahami satu pengertian. Apakah apapun yang kita alami dalam rangka untuk satu, membuat mata kita melihat. Dan seringkali saudara, antara impian dan fakta itu membuat kita jadi menyaksikan apa betul Tuhan itu mencintai setiap kita. Seringkali setiap challenge yang saudara dan saya hadapi itu membuat kita berpikir, kelihatannya kok Tuhan tidak terlalu sayang ya sama saya. Di kepala saya iblis seringkali menembakkan panah gitu ya. Oleh karena itu kalau saudara baca dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 dikatakan, kenakanlah segenap perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan segala macam tipu daya iblis. Gitu ya. Yang iblis selalu tembakkan dalam kehidupan kita adalah setiap panah-panah itu selalu berkata bahwa setiap tantangan, setiap challenge yang ada dalam kehidupan kita, impian kita, segala sesuatu, mungkin ekonomi, mungkin kesehatan kita atau apapun itu, selalu dibawa kita, saudara dan saya dalam satu titik di mana kita mulai menyaksikan tentang posisi kita, apakah kita ini dicintai Tuhan atau tidak. Apakah kita ini benar atau tidak di mata Tuhan. Are you righteous before God? Iblis akan selalu membawa kita di dalam satu keadaan sehingga kita bertanya-tanya. Apakah ada kesalahan saya di masa lalu sehingga saya layak untuk menerima ini? Apakah ini merupakan akibat dari apa yang saya pernah taburkan di masa lalu? Sehingga persoalan ini tidak akan pernah selesai dalam kehidupan saya karena apa yang sudah saya lakukan, apa yang salah di masa lalu. Tuhan tidak pernah kekurangan cara, saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat, kekurangan tenaga, kekurangan sesuatu untuk memulihkan keadaan kita jauh lebih baik daripada sebelum kita menghadapi masalah. Jadi seolah-olah selalu ada pertempuran demi pertempuran dalam kehidupan kita. Betul? Setiap kita merasakan itu. Jadi firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, apabila engkau menghadapi sebuah pertempuran. Artinya pertempuran itu Tuhan tidak pernah hilangkan dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel dulu. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau zaman dulu beribu-ribu tahun yang lalu bahwa Tuhan tidak pernah menghilangkan yang namanya pertempuran. Saya percaya sampai hari ini Tuhan juga tidak akan pernah menghilangkan yang namanya pertempuran. Amin. Jangan takut dengan pertempurannya. Tapi belajar dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bagaimana cara kita untuk menghadapi pertempuran? Pertempuran Tuhan izinkan supaya, apa saudara tadi katakan? Dengan maksud memberikan kemenangan. Tapi iblis sebelum terjadinya manifestasi kemenangan. Artinya pertempuran terjadi, proses, ada jeda sampai terjadinya manifestasi kemenangan kita. Doa dilakukan, berdoa sebulan, 2 bulan, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Baru tahun ke-25 Abraham mendapatkan anak. Pertempuran. Tapi pada saat proses itu terjadi, saudara, apakah saudara mengambil langkah untuk mulai meragukan, apakah betul aku dicintai Tuhan? Apakah betul aku disayang oleh Dia? Apakah betul selama ini kebenaran-kebenaran? Jangan-jangan masih ada dosa dan segala macam. Iblis akan selalu sudutkan saudara dan saya ke arah sana. Jadi yang harus perlu saudara dan saya lakukan adalah memahami satu pengertian. Apakah apapun yang kita alami dalam rangka untuk satu, membuat mata kita melihat bahwa Tuhan bermaksud memberikan apa? Kemenangan bagi kita. Pada akhirnya pasti kemenangan menjadi milik saudara dan saya.